Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Allah memberikan kita cuaca yang sangat nyaman untuk berpuasa, sehingga selama Ramadan sampai hari ini sering diguyur hujan. Jenengan seneng adem napa panas? Seneng adem. Nabi SAW mengatakan, as-sawmu fisyita ghanimatun baridah. Poso sakjerone musim rendeng atau musim bediding, di waktu musim dingin itu adalah ghanimah. Ghanimah yang mudah. Disebut sebagai ghanimah karena ketika orang itu berpuasa di musim dan cuaca yang adem, dia bisa menyelesaikan puasanya dengan baik. Tidak harus sampai mengeluarkan tenaga yang banyak, tidak harus sampai ngelak, tapi pahalanya sama sebagaimana ketika mereka berpuasa di musim yang panas. Walhamdulillah. Dan sekarang rata-rata hampir di semua belahan bumi puasanya dalam cuaca yang baik. Di Saudi musim dingin, subuh 5:30, maghrib jam 6. Jadi selisih pinten jam niku. Dengan kita selisih 1 jam, lebih pendek. Sementara di daerah selatan memang musim panas, tapi banyak diguyur hujan, sehingga alhamdulillah cuacanya sangat nyaman. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, di kesempatan sore ini insyaallah kita akan bersama-sama membahas tentang sebuah penyakit batin yang disebut dalam Al-Quran dengan penyakit hasad. Hasad niku napa, Pak? Drengki niku napa? Ora seneng nyawang wong sing seneng. Senep nyawang wong seneng. SNS. Seneng nyawang wong senep, senep nyawang wong seneng. Nek duwe tangga kok sedang mengalami musibah, jenengan seneng napa senep? Seneng napa malu? Ada punya tetangga yang sedang mengalami musibah, ikut susah atau gembira? Susah. Kalau duwe tangga lagi dapat kenikmatan, lagi gembira, jenengan seneng napa senep? Kadang ada sebagian orang nek tonggone seneng, awake dhewe seneng. Nek tonggone lagi susah, awake dhewe seneng. Sehingga dia berkebalikan. Makanya seorang mukmin diajarkan sebagai bukti kalau dia memiliki ukhuwah Islamiyah, punya rasa cinta kepada saudaranya sesama mukmin, maka kita diajarkan senang ketika ada orang mukmin yang lain senang, dan ikut sedih ketika ada orang mukmin yang lain sedih. Karena itu kita ketika diundang diperintahkan untuk datang ke undangan dalam rangka mangayu bahagia, derek bahagia ketika ada orang lain sedang berbahagia, agar tidak ada unsur permusuhan apapun di batin kita. Nah, penyakit yang berbahaya ini namanya penyakit hasad. Penyakit ini sampai Allah ajarkan kepada para hamba agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keadaan orang yang hasad. Seperti yang Allah sebutkan di surat Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung kepada Allah Rabbul Falaq dari setiap orang yang hasad, idza hasada, nalikane sedang hasad.
Berarti nek awake dhewe termasuk di antara orang yang hasad, maka kita termasuk di antara orang yang dimana seluruh manusia sedunia ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari kejahatan kita. Wa min syarri hasidin idza hasad. Selanjutnya jamaah dimulakan Allah, kita akan lihat pengertian dari hasad itu sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala membagi nikmat kepada para hambanya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Allah membagi nikmat kepada para hambanya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Ada orang yang terkadang dia tidak memiliki nikmat itu. Allah tidak ngasih nikmat itu. Nah, ketika dia tidak mendapatkan nikmat itu, maka kondisi manusia di sini ada dua. Pertama, dia ingin mendapatkan nikmat seperti yang dimiliki oleh orang lain, tapi tidak ada harapan nikmat itu hilang dari pemiliknya. Misalnya nggih, si A karo si B tonggonan. Si B diberi oleh Allah nikmat rezekine lancar, iso tuku mobil. Si A rezekine serodok seret, durung iso tuku sepeda motor. Sepeda motor wae durung iso tuku apa meneh? Mobil. Dah? Lalu si A punya keinginan, andaikan saya punya harta, saya akan beli mobil seperti si B. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, ada orang yang dia punya keinginan terhadap nikmat orang lain, tapi dia juga ingin agar nikmat dari pemiliknya itu hilang. Contoh, nggih, C dengan D, tonggonan. D lebih sukses daripada si C. Lalu si C ini nggak terima, nesu. Akhirnya dia berharap muga-muga donyane hilang, muga-muga donyane rusak, muga-muga hancur, keluargane hancur. Sehingga dia menghendaki agar apa yang ada pada tangan orang lain itu binasa. Nah, pertanyaannya, yang termasuk hasad itu yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang disebut hasad itu yang pertama atau yang kedua? Jawabannya yang kedua. Yang pertama, ingin bisa memiliki nikmat yang dimiliki oleh orang lain, tapi tidak sampai ada harapan agar nikmat itu hilang dari pemiliknya, menika disebut dengan ghibthah. Seperti ini disebut apa? Ghibthah. Ghibthah adalah untuk bisa mendapatkan nikmat seperti yang dimiliki oleh orang lain. Misal nggih, jenengan duwe kanca, kok kancane iku sukses. Lalu kita berharap semoga nanti saya juga bisa sukses seperti teman saya. Tanpa ada keinginan agar teman kita ini gagal ketika berusaha. Nah, maka harapan seperti ini namanya ghibthah, berharap terhadap nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Sedangkan hasad, orang itu berangan-angan agar nikmat yang ada pada orang lain hilang. Misalnya orang hasad dengan orang lain yang punya mobil, dia berangan-angan, muga-muga mobilnya kecelakaan, muga-muga mobilnya hilang, muga-muga mobilnya rusak. Nah, angan-angan seperti ini namanya apa? Hasad. Maka hasad itu tidak terima ketika Allah memberi nikmat kepada orang lain. Kula baleni nggih. Hasad itu bentuknya gimana? Tidak terima ketika Allah memberikan nikmat kepada orang lain. Terus nek ana koncone napa tanggane atau siapapun yang ada di sekitarnya yang dia kenal kok luwih sukses, luwih berhasil, ra nrimo. Pokoke kudu aku sing luwih dhuwur timbangane dhek. Pokoknya harus saya yang lebih tinggi, yang lebih kaya, lebih sukses, lebih. Nah, kondisi tidak terima seperti ini disebut dengan hasad.
Maka kalau sebatas punya keinginan seperti nikmat yang dimiliki oleh orang lain, hukumnya boleh. Sebutannya apa tadi? Ghibthah. Tapi kalau hasad, berharap, berangan-angan agar nikmat yang ada pada orang lain itu hilang, seperti ini hukumnya dosa besar. Baik, sekarang kita akan lihat bagaimana peringatan Al-Quran terkait hasad. Al-Quran banyak memberikan peringatan tentang bahaya hasad. Dan makhluk yang menjadi pemimpin para tukang hasad adalah iblis. Hasad iblis itu hasad sama siapa? Kepada Nabi Adam. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan kepada Adam, rupanya apa Pak kelebihannya Adam? Adam itu lebih berilmu daripada iblis. Maka dia lebih dimuliakan timbangannya iblis dan malaikat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka semuanya untuk sujud kepada Adam. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Mongko para malaikat semuanya sujud illa iblisa aba ayyakuna minas sajidin. Kejaba iblis. Iblis tidak mau, enggan untuk ikut sujud bersama para malaikat. Maka Allah Subhanahu wa taala tanya sama iblis. Qala ya iblis, ma mana'aka an tasjuda id amartuk? Hei iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud ketika aku perintahkan kamu? Jawaban iblis napa? Qala ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Dia mengatakan, aku lebih apik timbangane Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Ora trimo. Akhirnya ketika iblis dia merasa sombong, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, lalu iblis ini bersumpah, qala rabbi fabima aghwaytani la'aqudannahum siratakal mustaqim. Ya Allah, disebabkan engkau telah menuduhku, ngecap aku sebagai makhluk yang sesat, akan aku sesatkan mereka semuanya dari jalanmu yang lurus. Sehingga ora trimo iblis. Akhirnya piye carane Adam bisa diusir dari surga. Dendamnya iblis tidak hanya terjadi pada Nabi Adam, tapi juga terjadi pada seluruh keturunannya. Termasuk kita semuanya jadi sasaran kejahatan iblis. Disebabkan apa Pak? Hasad. Sehingga kita menjadi sasaran kejahatan iblis disebabkan karena hasad. Nah, anehnya wong hasad niku ngeten, Pak. Orang hasad itu intinya, cita-citanya adalah piye carane nikmat yang ada pada diri orang lain itu hilang. Sehingga yang dilakukan oleh orang hasad itu bukan belajar gimana caranya untuk dapat nikmat itu. Misal nggih, A hasad sama B. Kowe kok iso usahamu berhasil? Usahanya bisa menguntungkan banyak. A kalau hasad dia nggak tanya sama B, mbok B aku diajari piye to carane biar usaha saya itu berhasil, biar untungnya banyak, biar dagangannya laris. Nggak kayak gitu Pak. Tapi yang jadi harapan A adalah benci sama B, terus dia berangan-angan piye carane nikmat yang ada pada B ini hilang. Sehingga iblis itu tidak tanya sama Adam, Dam piye to Dam carane kok iso dadi pinter? Mbok aku diajari ilmu yang telah Allah ajarkan kepadamu. Men aku pinter kaya awakmu. Sehingga aku punya ilmu seperti yang kamu punya. Iblis enggak tanya tentang itu. Tapi iblis benci sama Adam, emosi sama Adam, dan dia hasad dengan Adam, sehingga dalam pikiran iblis, piye caranya Adam ini bisa keluar dari surga, dan gimana caranya agar keturunannya juga nanti tidak masuk surga. Itulah yang menjadi cita-cita iblis. Maka wong nek hasad itu enggak terima orang lain sukses. Sehingga yang dia lakukan bukan bertanya bagaimana cara untuk belajar ketularan sukses, bukan. Tapi piye carane kesuksesan orang ini hilang. Beda dengan ghibthah tadi. Kalau ghibthah misalnya ana wong sing luwih sukses,
luwih berhasil, maka dia tanya, piye to carane kok iso berhasil kaya ngono? Carane piye biar anakku iki iso apik kaya anakmu? Kadang kan ada orang itu hasad perkara napa? Anak. Tanggane kok duwe anak berprestasi, anake berhasil, kabeh iso sukses anake. Sing kene anake beling-beling, dugal-dugal. Kadang tiba-tiba muncul hasad. Wong tuane hasad bukan karena keberhasilan sesama orang tua, tapi karena keberhasilan anaknya. Nah, yang hasad ini dalam bayangan dia, semoga-moga anaknya cepat mati, moga-moga anaknya kecelakaan. Ya. Sehingga dia tidak tanya, mbok aku diurui piye carane ndidik anak sing apik men anakku iso berprestasi seperti anakmu. Enggak seperti itu. Itulah keajaiban penyakit hasad. Baik. Nah, hasad yang tertinggi tadi hasadnya iblis. Di antara hasad yang lain adalah hasate wong Yahudi. Wong Yahudi ini ku hasad marang wong Muslim. Kenapa orang Muslim ini punya syariat yang lebih lengkap dan lebih sempurna dibandingkan dengan syariat yang mereka miliki. Seperti yang Allah ceritakan di surat Al-Baqarah ayat 109. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Wong kafir di kalangan ahli kitab, di kalangan Yahudi, mereka itu berkeinginan piye carane wong muslim itu iso murtad keluar dari agamanya. Kenapa? Hasadan min indi anfusihim. Karena mereka hasad yang muncul dari hatinya. Terus wong Yahudi niku punya cita-cita, punya keinginan piye carane wong muslim niku murtad. Kenapa Pak mereka berkeinginan orang muslim itu murtad? Karena mereka hasad dengan pengetahuan agama yang dimiliki oleh muslim. Sehingga Yahudi itu ketika hasad mereka tidak belajar kepada kaum muslimin. Weh wong muslim, mbok saya itu diberitahu tentang syariat kalian. Kenapa kok kalian bisa memiliki syariat yang lengkap? Terus isi syariat kalian itu apa saja? Enggak seperti itu. Tapi yang dilakukan oleh orang Yahudi ini, piye carane wong muslim ini bisa meninggalkan syariatnya. Karena itu Nabi SAW pernah mengatakan, ma hasadatkumul yahud ala syai'in ma hasadatkum ala salami wat ta'min. Tidak ada nikmat agama yang membuat Yahudi itu lebih parah hasadnya kepada kalian wahai kaum muslimin, melebihi hasadnya mereka terhadap syariat salam dan bacaan amin nalikane salat berjamaah. Terus wong Yahudi nek nyawang wong muslim kok ketika ketemu assalamualaikum itu mereka hasad. Dalam syariat kami enggak ada kayak gitu. Wong Yahudi kok lihat kaum muslimin ketika sholat jamaah sarampunge imam maca waladdallin, makmum maca napa? Amin. Wong Yahudi niku hasad. Dalam syariat kami tidak ada seperti itu. Nah, sehingga mereka hasad terhadap kaum muslimin yang punya ajaran yang sempurna. Baik, kemudian contoh hasad yang ketiga. Hasad yang sampai menimbulkan terjadinya pembunuhan. Niku hasate sinten? Qabil kepada Habil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Watlu 'alaihim naba'a bnai Adam bil haqqi idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la aqtulannak." Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ceritakan kepada mereka wahai Muhammad tentang dua putra Adam yang keduanya diperintahkan untuk berkorban. Fatuqubbila min ahadihima, salah sijine korbane ditampa, walam yutaqabbal minal akhar,
sementara yang kedua tidak diterima. Maka yang tidak diterima ini mengatakan, qala la aqtulannak, tak pateni awakmu, aku akan membunuhmu. Sehingga yang korbannya tidak diterima, pripun? Hasad. Saat dia hasad, coba lihat yang terjadi gimana? Bukan dia tanya, si Qabil ini enggak tanya sama Habil, wahai Habil, Mbok, saya itu diajari gimana caranya biar kurban itu bisa diterima. Dia enggak kayak gitu. Tapi ketika dia hasad, yang dia lakukan apa? Aku ora trimo, tak pateni awakmu. Sehingga saat kurban dia tidak diterima, dia marah, dia emosi, dia nesu, lalu ingin melampiaskan kemarahannya itu dengan cara mau membunuh saudaranya. Nah, saat Habil mendapatkan ancaman mau dibunuh, Habil mengatakan bagaimana? Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Lho, salahku iki apa? Kok aku arep dipateni? Nek korbanku ditompo, yang menerima kan Allah. Bukan karena pengaruh dariku, bukan karena kesalahanku. Dan Allah itu menerima amal dari orang yang bertakwa. Maka kamu jangan nyalahkan aku ketika korbanku diterima. Korbanku diterima kan karena Allah menerima korbannya orang yang bertakwa. Aku enggak salah dalam hal ini. Tapi tetap terima. Kemudian Habil mengingatkan, la im basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Nek awakmu tetap arep mateni aku dengan cara mengacungkan senjata ke arahku, aku tidak akan membalas dengan mengacungkan senjataku kepadamu. Inni uridu an tabu'a bi itsmi wa itsmika fatakuna min ashabin nar. Aku ingin agar seluruh dosaku diborong sama kamu, sehingga nanti kamu jadi penduduk neraka. Ini komunikasi sebelum terjadinya pembunuhan. Jadi saat wis podo nesu, sing siji wis mbulat-mbulat pengen mateni dulure, diingatkan sama saudaranya, nek sampean arep mateni aku tidak akan balas. Nanti seluruh dosaku akan ditanggung sama kamu, dan nanti kamu akan jadi penduduk neraka. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatala fa asbaha minan nadimin. Tapi dia tetap menuruti kemauan hawa nafsunya sampai akhirnya dia berhasil membunuh saudaranya. Lalu dia menyesal. Kata Nabi Muhammad SAW, wonten hadis riwayat Muslim, ma qutila muslimun dulman illa wa kana libni adam awal kiflun min damihi. Setiap ada jiwa yang terbunuh, maka anak Adam pertama yang membunuh saudaranya, dia bertanggung jawab terhadap darahnya, dia turut nanggung dosanya. Kira-kira berapa jumlah nyawa yang terbunuh karena kedoliman sepanjang perjalanan sejarah manusia? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Banyak sekali. Qabil itu turut nanggung dosanya, sehingga termasuk di antara orang yang punya dosa yang tumpuknya besar sekali, tumpukannya besar sekali adalah Qabil yang membunuh Habil. Sebabnya apa, Pak? Hasad. Makanya hasad ini kalau dirawati bisa sampai menyebabkan orang itu membunuh orang lain. Rebutan warisan sampai paten-patenan, rebutan patok tanah sampai paten-patenan, rebutan galengan sampai pacul-paculan, dan seterusnya. Dan itu disebabkan karena penyakit hasad tadi. Ibnu Abbas mengatakan, al-yahudu hasadun nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'ala an-nubuwah wa ashabahu 'ala al-imani bihi. Para Yahudi niku hasad dumateng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yahudi hasad marang Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau diutus jadi nabi. Dan para Yahudi juga hasad kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam
alal imani bihi, karena para sahabat mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dan masih banyak dalil yang lain yang disebutkan dalam Al-Qur'an tentang bahayanya penyakit hasad. Nah, nyuwun sewu dibaleni malih. Pengertian hasad tadi apa, Pak? Berangan-angan agar nikmat yang ada pada orang lain hilang karena tidak terima dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dibaleni malih. Berangan-angan agar nikmat yang ada pada orang lain hilang karena dia tidak terima ketika Allah memberikan nikmat kepada orang lain. Nah, karakter wong hasad niku pripun? Benci kepada sasaran hasad, bukan caranya dapat nikmat. Sehingga kalau orang itu hasad kepada orang sukses, dia nggak belajar sama orang sukses ini. Mbok saya dikasih tahu gimana caranya sukses, nggak kayak gitu. Tapi yang muncul apa? Pokoknya yang penting aku ora trimo. Piye carane wong iki kudu gagal, hartanya rusak dan seterusnya. Nah, yang menarik, hasad itu biasanya terjadi di antara manusia yang punya latar belakang yang sama. Wong tani hasad karo wong tani, bakul hasad karo bakul, PNS hasad karo PNS, ustad hasate karo ustad. Ustad nemu nggih hasad to, Pak? Nggih wonten. Makanya sampai ada ungkapan zallatul ulama al hasad. Ketergelinciran ulama adalah hasad. Sebab hasad ini bisa muncul dalam hati seorang hamba tanpa diundang. Ngerti-ngerti tiba-tiba muncul. Dan mohon maaf, terkadang pemicunya itu datang dari anggota keluarganya sendiri. Contoh nggih. Si A karo si B tonggonan. Terus si B tuku sepeda anyar. Ya? Awalnya si A dan si B ini akrab, konconan bareng, dadi panitia kajian bareng, kadang melu laden ketika pas buka bersama bareng. Awalnya akrab, nggak ada masalah. Tapi tiba-tiba istrinya si A mulai ngutik-ngutik. Pak, mbok kae lho Pak, deloken Pak. Tanggane wis iso nukokno pit motor kanggo bojone, Pak. Wis iso nukokno napa? Bojone. Kalau Pak iso nukokno mobil kanggo bojone, iso nukokno kulkas, nukokno iki ngono. Dari siapa itu? Istrinya. Istrinya pingin dibelikan yang sama, tapi dengan cara membandingkan dengan tetangganya. Kalau Pak iso nukokno pit motor kanggo bojone kae, sayang istri, Pak. Akhirnya mulai suaminya ikut terbakar. Makdek. Loh, kok koyo ngene? Sehingga ketika ada seperti itu, A mulai jaga jarak dengan B. Karena enggak terima dibanding-bandingkan dengan si B. Sehingga pada asalnya biasa-biasa saja, tidak ada masalah. Mereka akur, tapi karena sentilan dari sang istri, akhirnya muncul hasad. Sehingga gimana? Sampai akhirnya si A sama si B tadi gak akur. Awalnya si B gak kerasa. Lama-lama kok si A nek ono aku kok tiba-tiba rodok ngado, tiba-tiba menjauh. Nek tak salami jawabe kok ora enak. Anggere ketemu salaman kok rodok merengut saithik iki ono apa? Karena kan biasanya yang dihasati ini nggak ngerti, Pak ya. Sing hasad wis lara hati, sing dihasati nggak ngerti. Lama-lama tahu. Makanya nyuwun sewu nggih, ibu-ibu, tolong jaga baik-baik hati suaminya. Karena terkadang yang namanya hasad itu muncul dari siapa? Anggota keluarga.
Jenengan nek pengen napa-napa wis ora usah banding-bandingno. Pengen yo njaluk mawon. Pak, mbak aku ditukokno sepeda to, Pak. Nek dituruti walhamdulillah, nek boten dituruti ya njaluk meneh. Ngoten. Wong kalek njaluk gitu. Bapak iki ngoten, nggih. Misale gitu. Bapake nyawang, Bu, kela deloken kae, Bu. Bojone kela, Bu. Oh, deloken to. Oh, wis pinter dandan to, Bu. Sampeyan kok durung pinter dandan. Kok rodok bunder to, Bu. Dan seterusnya. Terus pripun? Sing wedok ra trimo. Lho kok sampean banding-banding. Meskipun dia enggak ngomong. Meskipun dia bisa jadi enggak protes. Tapi atine dongkol. Atine dongkol, wah aku kok wis dibanding-bandingno karo tanggoku, karo koncoku, karo iki. Akhirnya apa? Muncul hasad dengan temannya, dengan tetangganya, dengan yang lain. Padahal biasanya pas pengajian nyengkuyung geruduk-geruduk bareng. Saiki ini dijak bareng ra gelem. Ayo bareng. Gak, wis aku tak mangkat dhewe. Loh kok saiki ra tau digelem dijak bareng. Nah itu bisa jadi karena muncul apa tadi? Bibit-bibit hasad ya. Sehingga waspadalah dengan potensi seperti ini. Karena terkadang bisa jadi itu muncul disebabkan karena pasangan kita mboseng lanang, mboseng wedok membandingkan suaminya atau membandingkan istrinya dengan suami atau istri tetangganya, temannya dan seterusnya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan penduduk surga sifat hasad itu dihilangkan dalam hati. Sehingga antaranya penduduk surga dengan penduduk surga yang lain tidak ada penyakit hasad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin." Kami cabut dalam hati penduduk surga rasa dengki, rasa hasad, ikhwanan sehingga mereka bersaudara, ala sururin di atas dipan-dipan, mutaqabilin saling berhadapan-hadapan, semuanya bahagia. Sampai dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulubuhun qalbun wahid. Hati seluruh penduduk surga itu seperti satu hati. Padahal antara penduduk surga dengan penduduk surga yang lain itu bertingkat. Dan selisih tingkatannya itu lebih jauh daripada langit dan bumi. Lebih jauh daripada langit dan bumi. Kaya apa Pak gedene surga Pak? Gede. Tidak bisa digambarkan oleh manusia. Andai kan langit dan bumi iki dilebokno swarga, iso mlebu Pak. Wa jannatun arduha ka'ardis samawati wal ardh. Swarga sing luasnya melebihi luasnya langit dan bumi. Andaikan langit dan bumi itu jadi penduduk surga itu bisa. Jangankan cuma manusia, langit dan bumi jadi penduduk surga itu bisa. Berarti surga lebih luas daripada langit dan bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan penduduk surga itu hasadnya hilang. Maka kata Ibnul Jauzi rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmat bagi penduduk surga. Hina nuzi'anhum al-hasad. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut penyakit hasad dalam hati mereka. Walaula nuzi'a, andaikan penyakit hasad di kalangan penduduk surga itu tidak dicabut, tahasadu walan ghassu aishuhum, tentu mereka akan saling hasad dan hidup mereka tidak akan bisa bahagia. Sehingga antaranya penduduk surga yang di bawah dengan yang di atas, sing dhuwur kae kok bidadari ini luwih oke ya. Hasad. Akhirnya dia tidak bisa menikmati apa yang dia miliki karena hasad kepada yang lain. Makanya penduduk surga wong lanang besok dikasih berapa istri? Wong lanang penduduk surga dikasih berapa istri? Minimal 2 bidadari. Masya Allah. Lah terus nasibku dadi apa Pak Ustadz? Nek dibandingno bidadari ya ibaratnya langit dan bumi. Tenang saja, ibu-ibu akan jadi ratu bidadari.
Apa enggak cemburu Pak Ustadz? Enggak ada istilah cemburu di dalam surga. Terus bapak-bapak sabar nggih Pak. Nek sakniki dereng saged nambah bojo. Rasa nesu Pak. Insyaallah mangke teng swarga diparingi pinten? Minimal 2. Pak RW pengen enggak ada pinten? Pak RT pengen enggak ada. Pak RW ini putih. Pak RW pengen enggak ada pinten Pak? Oke. Baik. Selanjutnya, bagaimana caranya untuk bisa mengobati hasad agar kita tidak hasad kepada orang lain? Yang pertama, Nabi SAW mengajarkan dalam urusan dunia lihatlah kepada orang yang lebih rendah. Dalam urusan dunia lihatlah kepada yang lebih rendah. Rasulullah SAW bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Lihatlah kepada yang lebih rendah dibandingkan kalian, jangan lihat kepada yang lebih atas. Nek masalah donya aja ndongak nyawang sing isor. Tujuannya apa? Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum, agar kau tidak meremehkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Contoh, ada orang belum bisa beli sepeda motor, terus nyambut gawe, alhamdulillah iso tuku sepeda motor bekas 5 juta. Ya? Selang 1 bulan tonggone tuku sepeda motor anyar. Gitu. Nah, pada saat dia beli sepeda motor pertama walaupun bekas, seneng mboten Pak? Seneng. Didusi, sing duwe durung adus sepeda motornya wis didusi, dirawati, dilap-lapi, karena baru pertama kali punya, walaupun bekas. Sampai sepeda motornya dilebokno kamar, dikeloni pas turu. Saking senengnya dengan sepeda motor. Saya itu punya tetangga Pak, saking senengnya dengan sepeda motor dimasukkan kamar, dipanasi ning jero kamar, wonge turu. Kamarnya ditutup, mati. Kenapa? Menghirup racun yang keluar dari knalpot, karena kamarnya ditutup, sampai mati orangnya. Nah itu kesalahan karena saking cintanya terhadap dunia. Oh dipanasi kok ning jero kamar. Nah, sambil tidur ya mungkin matinya nggak terasa. Sambil tidur, ngerti-ngerti dia keracunan, mati. Baik. Nah, pada saat dia pertama kali punya sepeda motor, seneng dilap-lapi. Tonggone tuku sepeda motor anyar. Ketika dia melihat kepada nikmat tetangganya tadi, deloken kalau Pak, sepeda motor kono anyar, wekmu mau tak watuk Pak. Sepeda motor kok watuk-watukan. Pertama kali dia bersyukur, tapi karena dia melihat tetangganya sepeda motornya lebih bagus, akhirnya pripun? Meremehkan sepeda motor dia. Dia akan apa? Meremehkan sepeda motornya. Itu disebabkan karena melihat kepada yang atas. Nikmat itu jadi hilang rasa gara-gara Anda melihat yang lebih atas. Makanya kalau ingin mempertahankan agar nikmat ini bertahan, bisa kita nikmati, lihatlah kepada yang lebih bawah. Yang kedua, belajar untuk qanaah. Qanaah niku napa? Nrimo ing pantum. Ngendikane Imam Syafi'i rahimahullah, "Idza ma kunta dza qalbin qanu fa anta wa malikud dunya sawa." Nek awakmu duwe hati sing qanaah, kalau kamu punya hati yang qanaah, maka kamu dan raja dunia sama saja. Latihan qanaah niku pripun Pak? Latihan qanaah adalah dia merasa apa yang dia miliki ini anugerah terbaik yang Allah berikan kepadanya. Okay? Kemudian yang ketiga, agar kita
tidak hasad. Tapi Pak nek wis kadung hasad pripun Pak? Tadi kan tips agar tidak hasad. Nek wis kadung hasad pripun? Kadang kan ngerti-ngerti hasad. Ono koncone luwih sukses. Pertamanya biasa saja, tapi begitu lihat hasilnya, wah, kok kayak gini dia ya? Ternyata kaya sekali dia. Langsung muncul dek hasad. Mak dek hasad itu kadang lihat saja dia nggak suka. Kalau sudah terlanjur hasad, obatnya pripun Pak? Saya kasih obat bagi yang sudah terlanjur hasad. Obatnya adalah memaksa hati untuk tidak hasad. Nah ini caranya pripun memaksa hati tidak hasad? Doakan orang yang kau hasati. Dongane pripun Pak? Coba sampean doakan. Duwe tangga mboten sing dihasati? Kula nggih gadah Pak. Kula niku hasad sama si A, hasad karo si B, hasad karo si C. Baik, sekarang jenengan doakan. Pripun dongane? Ya Allah, tambahkanlah kesuksesan dan keberhasilan, keberkahan bagi si A. Ra kuat Pak. Wong aku iki hasad karo si A kok dongane malah kaya ngono. Belum tentu dia bisa berdoa seperti itu. Sehingga orang kalau lagi hasad karo dulure, hasad karo tonggone, ya Allah tambahkanlah keberkahan dan keberhasilan bagi tetanggaku. Wah aku ra kuat kon donga kaya ngono. Pokoke kudu didongakno. Nggih pun kula paksa. Allahumma zid lahu fadla. Ya Allah tambahkanlah anugerahmu, keberkahanmu kepada saudaraku. Nah bagian akhir dari doa ini penawarnya, wa'tini khairam minha, dan berikanlah aku yang lebih baik darinya, dan berikanlah aku yang lebih baik darinya. Ya, sehingga kalau misalnya jenengan hasad dengan siapapun, sebut namanya dalam doa baik jenengan. Siapa namanya? Kula niku hasad karo Pak Paijo. Ya Allah, tambahkanlah keberkahan dan kebaikan bagi Pak Paijo, dan berikanlah aku yang lebih baik daripada apa yang kau berikan kepada Pak Paijo. Nah, bagian akhir ini sebagai apa? Penawar. Sehingga di bagian awal memaksa hati kita untuk tidak hasad kepada Paijo, di bagian akhir kita memberikan penawar biar hati ini bisa lebih tenang. Berikanlah aku yang lebih baik daripada Pak Paijo. Sehingga kalau kita ingin dengan nikmat orang lain, mintalah kepada Allah. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dahum ala ba'd. Janganlah kalian berangan-angan dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Was'alullaha min fadli. Walhamdulillahirabbil alamin. Nggih, pun cekap nggih, mugi-mugi manfaat. Dan kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala dari akhlak-akhlak yang tercela, dan kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk kita untuk bisa memiliki akhlak yang baik. Allahumma inna nas'aluka makarimal akhlak. Allahumma hdina li ahsanil akhlak, la yahdina li ahsaniha illa anta. Wasrif anna sayyi'aha, la yasrifu anna sayyi'aha illa anta. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin, wa idza aradta bi'ibadika fitnah faqbidna ilaika ghaira maftunin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.